Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jawaban uji kompetensi bab 4 IPA kelas 7 halaman 81 sampai dengan 82. Ini pertanyaannya, bisa teman-teman lihat di sini. Kita akan bahas pertanyaan ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan video, seperti biasa, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, klik like dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan terus memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. 1. Jelaskan pengertian efek rumah kaca dan pemanasan global. Untuk nomor 1, jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di sini. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan permukaan benda langit, baik planet maupun satelit, yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Itu yang dimaksud dengan efek rumah kaca. Sedangkan pengertian dari pemanasan global adalah proses meningkatnya rata-rata suhu pada atmosfer, laut, dan bumi. Jadi untuk nomor 1 jawabannya ini. Bisa teman-teman salin jawabannya. Ini untuk jawaban nomor 1. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, nomor 2. 2. Sebutkan gas-gas pemicu terjadinya pemanasan global. Untuk nomor 2, jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman di sini. Meningkatnya temperatur udara ini disebabkan oleh pemanasan global. Faktor utama penyebab pemanasan global ini adalah efek rumah kaca. Pada dasarnya semua terjadi akibat aktivitas manusia yang terlalu berlebihan. Pemanasan global terjadi akibat emisi gas rumah kaca. Gas-gas pemicu terjadinya pemanasan global adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu karbon dioksida atau CO2. Yang selanjutnya nitrogen oksida yang terdiri dari nitrogen monoksida, NO, dan nitrogen dioksida atau NO2, metana, klorofluorokarbon, sulfur dioksida. Jadi gas-gas pemicu terjadinya pemanasan global adalah ini. Bisa teman-teman salin jawabannya. Ini untuk jawaban nomor 2. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 3. 3. Perhatikan pernyataan berikut. Penggundulan hutan, penghematan listrik, peternakan, pembakaran hutan, penggunaan produk elektronik yang ramah lingkungan. Untuk nomor 3, dari pernyataan tersebut klasifikasikanlah pernyataan yang merupakan penyebab pemanasan global. Nah, dari nomor 3 ini yang dapat menyebabkan pemanasan global yakni tentu saja penggundulan hutan yang A, dan yang D pembakaran hutan. Penjelasannya, penggundulan hutan membuat penyerapan karbon dioksida dengan fotosintesis pada tanaman berkurang dan menyebabkan kadar gas ini tidak turun, sehingga pemanasan global akan semakin menjadi parah. Dan selain itu, pembakaran hutan atau pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap juga menghasilkan banyak gas karbon dioksida. Jadi untuk nomor 3 yang merupakan penyebab pemanasan global yakni penggundulan hutan dan banyak pembakaran hutan. Untuk penjelasannya, ini adalah penjelasannya. Jadi untuk nomor 3 ini jawabannya. Silahkan teman-teman salin jawabannya. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 4. 4. Dampak apakah yang ditimbulkan dari penggunaan AC dan lemari es? Untuk nomor 4 jawaban sebagai berikut. Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan AC dan lemari es adalah efek rumah kaca. Efek ini akan menjadikan panas suhu permukaan bumi meningkat akibat menipisnya lapisan ozon di atmosfer, sehingga menimbulkan pemanasan global. Jadi untuk nomor 4 yang ditimbulkan dari penggunaan AC dan lemari es, dampaknya adalah pemanasan global atau efek rumah kaca. Jadi untuk nomor 4, silakan teman-teman salin jawabannya. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 5. 5. Jelaskan sistem kerja gas rumah kaca dalam menjaga kestabilan temperatur bumi. Untuk nomor 5, jawabannya sebagai berikut. Sistem kerja gas rumah kaca dalam menjaga kestabilan temperatur bumi. Energi matahari sebagian dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah. Karena aktivitas manusia, gas rumah kaca jumlahnya semakin banyak di atmosfer bumi. Sebagian besar radiasi inframerah yang dipantulkan tertahan oleh gas rumah kaca, sehingga panas matahari kembali ke permukaan bumi. Hal ini mengakibatkan suhu di bumi stabil dan hangat, namun lama-kelamaan suhu menjadi lebih panas seiring dengan melimpahnya gas rumah kaca. Jadi sistem kerja gas rumah kaca untuk menjaga kestabilan temperatur bumi adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman salin jawabannya. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 6.
6. Jelaskan dampak yang akan terjadi apabila tidak terdapat gas rumah kaca di atmosfer bumi. Untuk nomor 6, jawabannya sebagai berikut. Tanpa adanya gas-gas rumah kaca, maka tidak ada yang mau merangkap energi panas hasil pemantulan permukaan bumi. Akibatnya, suhu bumi akan menjadi sangat dingin dan tidak layak untuk ditempati makhluk hidup. Jika tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya minus 18 derajat Celcius, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Jadi untuk nomor 6, ini jawabannya, dampak yang akan terjadi apabila tidak terdapat gas rumah kaca di atmosfer bumi. Ini untuk jawaban nomor 6. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 7. 7. Sebutkan dampak apabila kadar gas rumah kaca di atmosfer bumi semakin meningkat. Untuk nomor 7, jawabannya sebagai berikut. Dampak utama yang terjadi apabila kadar gas di rumah kaca ini meningkat adalah terjadinya pemanasan global. Nah, dari pemanasan global inilah dapat memicu hal-hal seperti kekeringan karena suhu udara meningkat, terjadinya banyak bencana, es di kutub utara akan mencair, dan munculnya berbagai macam penyakit. Jadi bisa teman-teman salin jawabannya. Inilah dampak apabila kadar gas rumah kaca di atmosfer bumi semakin meningkat. Bisa teman-teman salin jawabannya. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 8. 8. Atmosfer bumi merupakan efek yang sama dengan rumah kaca, sehingga muncullah istilah efek rumah kaca. Bumi memanas seperti rumah kaca, tetapi tidak benar-benar rumah kaca. Jelaskan perbedaan sistem atmosfer bumi dengan rumah kaca. Untuk nomor 8, jawabannya sebagai berikut. Agak panjang, bisa teman-teman baca di sini. Ini untuk jawaban nomor 8, tidak akan saya bacakan secara menyeluruh. Bisa teman-teman salin jawabannya. Ini untuk jawaban nomor 8. Hasil kesimpulannya, jadi memang prinsipnya saja yang sama, fisiknya sudah pasti berbeda. Pada pemanasan global yang menghalangi sinar matahari untuk diteruskan ke ruang angkasa adalah gas, sementara pada rumah kaca, material kaca yang menghalangi sinar matahari. Jadi untuk nomor 8, ini kesimpulannya, ini untuk penjelasannya. Bisa teman-teman salin jawabannya. Ini untuk jawaban nomor 8. Kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 9. 9. Mengapa pemanasan global dapat menyebabkan kepunahan spesies? Jelaskan. Untuk nomor 9, jawabannya sebagai berikut. Pemanasan global menjadi salah satu faktor seleksi alam untuk spesies-spesies di muka bumi. Spesies yang tidak dapat bertahan hidup karena cuaca dan iklim akan mati sehingga lama-lama punah. Selain itu, kepunahan juga terjadi akibat telur-telur calon individu betina gagal menetas karena suhu yang terlalu hangat. Padahal kita tahu, tanpa individu betina, spesies tidak akan dapat berkembang biak sehingga tidak lestari dan akan punah. Jadi pemanasan global dapat menyebabkan kepunahan spesies. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman salin jawabannya. Kita masuk ke nomor terakhir, yaitu nomor 10. 10. Mengapa penggunaan pupuk kimia dalam pertanian dapat memicu terjadinya pemanasan global? Jelaskan. Untuk nomor 10, jawabannya sebagai berikut. Pupuk kimia dalam pertanian mengandung senyawa nitrogen oksida atau NO yang merupakan gas pemicu pemanasan global, yang merupakan salah satu gas rumah kaca. Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus membuat gas rumah kaca jumlahnya semakin banyak di atmosfer bumi. Sebagian besar radiasi inframerah yang dipantulkan tertahan oleh gas rumah kaca, sehingga panas matahari kembali ke permukaan bumi. Hal ini mengakibatkan suhu di bumi lama-kelamaan menjadi panas dan terjadinya pemanasan global. Inilah mengapa penggunaan pupuk kimia dalam pertanian dapat memicu terjadinya pemanasan global. Bisa teman-teman salin jawabannya. Dan teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan uji kompetensi bab 4 IPA kelas 7 halaman 81, 82 dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini, silakan teman-teman klik subscribe pada channel ini, klik like dan nyalakan loncengnya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video.